Nomor 1, berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah A. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. C. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. Jawaban A. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. 2. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah A. Peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. B. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. C. Pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya. D. Orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. E. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban B. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Nomor 3, seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan. B. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik. C. Memahami berbagai pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan. D. Memahami berbagai karakteristik peserta didik. E. Membantu peserta didik dalam menentukan metode pembelajaran. Jawaban B. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik. 4. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan. A. Ibu Ani sedang membaca buku Psikologi Pendidikan. B. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya. C. Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. D. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Jawaban A. Ibu Ani sedang membaca buku Psikologi Pendidikan. 5. Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik, sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. B. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. D. Pribadi yang berkembang dan berakal. E. Makhluk religius dan yang diciptakan oleh Tuhan. Jawaban A. Manusia merupakan makhluk otonom. 6. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh A. Landasan sosiologis, B. Landasan psikologis, C. Landasan historis, D. Landasan religius, E. Landasan yuridis. Jawaban D. Landasan religius. 7. Salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya menanamkan pada anak A. Kejujuran dan toleransi, B. Kedisiplinan dan tanggung jawab, C. Kejujuran dan tenggang rasa, D. Gotong royong dan tanggung jawab, E. Hak dan kewajiban. Jawaban B. Kedisiplinan dan tanggung jawab. 8. Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran A. Behavioristik, B. Esensialisme, C. Rekonstruksionisme, D. Humanisme, E. Perennialisme. Jawaban A. Behavioristik.
9. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan A. Ekonomi pendidikan, B. Sosiologi pendidikan, C. Religi pendidikan, D. Psikologi pendidikan, E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawaban D. Psikologi pendidikan. 10. Pengertian landasan dibagi menjadi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah A. Kurikulum dan silabus, B. Tujuan pendidikan, C. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, D. Kerangka berpikir, E. Desain bangunan. Jawaban C. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 11. Contoh penyesuaian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21 adalah A. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik, B. Guru berperan menjadi sumber belajar utama, C. Guru mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, D. Guru bertindak sebagai pusat pembelajaran, E. Guru berperan sebagai pengawas penggunaan TIK. Jawaban A. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. 12. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu A. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran, B. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS, C. Menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran, D. Menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester, E. Menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. Jawaban B. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. 13. Guru abad 21 memiliki tugas pokok membimbing peserta didik agar tidak terjerumus kepada pemanfaatan teknologi yang salah. Tindakan yang dapat dilakukan guru antara lain A. Mengalihkan perhatian anak melalui kegiatan olahraga, B. Guru menghadirkan media pembelajaran yang menarik, C. Penggunaan teknologi informasi hanya untuk guru, D. Mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital, E. Melarang penggunaan smartphone di kelas. Jawaban D. Mendampingi anak dan mengeksplorasi sumber digital. 14. Guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna A. Memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan, B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama, C. Hanya segelintir orang yang layak menjadi guru profesional, D. Profesi guru harus bersifat pendidik dan memperoleh tunjangan, E. Memiliki ikatan organisasi profesi sebagai wadah. Jawaban B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. 15. Bu Weni Hapsari dari SD Taman Hidayah mendampingi peserta didiknya mengunjungi panti asuhan. Bu Weni melihat salah satu peserta didik bernama Lina diam termenung setelah mendengar kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Andi. Bu Weni mendampingi Lina yang sedang menghayati sesuatu. Bu Weni sebenarnya sedang melaksanakan tugas yang disebut A. Mendidik, B. Melatih, C. Mengajar, D. Membimbing, E. Membina. Jawaban D. Membimbing. 16. Pernyataan berikut paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang adalah A. Guru bertindak sebagai konsultan pembelajaran berbasis teknologi, B. Guru menjadi kolaborator sumber daya dan fasilitator pembelajaran, C. Guru mengandalkan teknologi sebagai pengganti peran guru, D. Peran guru semakin ringan karena banyak terbantu oleh teknologi, E. Guru lebih fokus membantu peserta didik menguasai materi. Jawaban B. Guru menjadi kolaborator sumber daya dan fasilitator pembelajaran. 17. Saudara selaku guru mengajak peserta didik merefleksikan cara belajarnya. Kegiatan ini termasuk jenis penilaian A. Assessment of learning, B. Assessment to learning, C. Assessment as learning, D. Assessment for learning. Jawaban C. Assessment as learning. 18. Menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal A. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan,
B. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. C. Melakukan penilaian pembelajaran. D. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. E. Membimbing dan melatih peserta didik. Jawaban B. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. 19. Adanya rasa tanggung jawab, sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai berikut. A. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. B. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. C. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. D. Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. E. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jawaban E. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 20. Hal-hal berikut merupakan aspek yang potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum. Kecuali A. Kedalaman materi, ruang lingkup, keluasan materi dan relevansi materi. B. Kesesuaian materi dan kompetensi menjawab tentang masa depan. C. Integrasi materi dan kesesuaian materi dengan kompetensi. D. Kesinambungan materi, kemasan materi dan strategi penyampaian. E. Urutan materi dan ruang lingkup materi. Jawaban D. Kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi materi. Demikian teman-teman untuk part 1 ini. Sampai jumpa di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.